segmen Editors View dan saat ini saya masih ditemani oleh rekan saya Sinta Zahara dan juga Managing Editor CNBC Indonesia Mas Muhammad Iqbal dan juga masih bergabung bersama kami secara virtual Chief Economist CNBC Indonesia Bapak Anggito Abimanyu. Baik, saya akan ke Mas Iqbal ya. Mas Iqbal tadi sudah disampaikan oleh Pak Anggito ya, next step-nya tuh masih panjang Betul. begitu ya sebelum kita menyambut pemerintahan yang baru, apalagi sebetulnya hasil rekapitulasi dari KPU juga kan Belum. belum keluar Masih ya, menunggu masih ya. 1 bulan lagi 20 Maret 2024 begitu. Nah, kemudian di tengah momentum ini yang tadi disampaikan juga bahwa saat ini juga masih euforia sebetulnya ya. Tapi menurut Anda sendiri apa yang bisa kita manfaatkan begitu dari momentum euforia ini sendiri dan sebetulnya berapa lama begitu menurut Anda euforia ini akan berlangsung ya? Ya sebenarnya kan setelah ini pasti diskusinya kemudian kalau kami ya di CNBC Indonesia tentu akan memperhatikan siapa-siapa yang akan menjadi bagian dari tim ekonomi. Tim ekonomi ini maksudnya adalah menteri atau kepala lembaga itu yang terkait dengan ekonomi gitu Oke, ya. mungkin bisa di-list dari Ya, Menko Perekonomian. betul, dari Menteri Perekonomian, Menteri Kemaritiman dan Investasi, kemudian Menteri BUMN, Menteri Menteri Keuangan yang sudah pasti ya dan seterusnya. Itu yang sebenarnya mungkin nanti Pak Anggito bisa mengelaborasi juga ya bahwa itu posisi-posisi yang diharapkan memang diisi oleh orang-orang yang kompeten gitu ya. Dan tadi misalkan Pak Anggito sempat mention juga soal Badan Penerimaan Negara, itu memang posisinya akan sangat rumit kalau misalkan nanti koalisi yang terbentuk itu belum gemuk ya, kita katakan begitu. Karena kalau situasi sekarang kan kalau kita lihat di quick count di pemilihan legislatif, itu koalisi pemenang ini masih di 45-an ya, 45-46%. Sementara kan dalam perjalanan kita lihat hampir semua presiden itu dia akan membentuk koalisi yang gemuk dengan harapan tidak ada gangguan dari parlemen. Kalaupun ada oposisi ya itu dianggap sebagai riak-riak aja gitu kan. Dan itu untuk memuluskan juga. Dan yang pasti mungkin nanti saya rasa Pak Anggito lebih pas ya untuk mengelaborasi ketika misalkan Pak Prabowo juga ada program makan gratis dan program-program lain yang bisa jadi akan memperlebar defisit APBN. Nah, bagaimana cara memperlebarnya? Kemudian kemarin kan ada perpu ya ketika pandemi COVID, tapi ketika 2023 dikembalikan lagi ke 3% dan ya solusinya memang revisi Undang-Undang Keuangan Negara gitu. Nah, apakah dengan komposisi yang sekarang gitu ya, koalisi yang hanya 45%-an ini di bawah mayoritas, apakah mungkin gitu untuk mengubah undang-undang itu dengan cepat? Itu yang akan jadi isu juga gitu. Jadi mungkin nanti Pak Anggito bisa sharing juga ya soal ini gitu. Karena katakan misalkan oposisinya nanti ada 2-3 partai besar gitu ya seperti PDIP katakan yang kemarin walaupun Mas Hasto masih ya itu nanti kita lihat ya setelah KPU ya. Tapi kan PDIP dengan DNA sebagai oposisi 10 tahun kita harapkan ya bukan saya aja mungkin ya beberapa orang mengharapkan ada PDIP di oposisi agar check and balancesnya juga bagus gitu ya. Jadi tidak semua kebijakan pemerintah itu loss aja gitu di DPR tanpa dikritisi gitu. Artinya fungsi tatanan negara ini bisa maksimal ya betul, untuk masing-masing betul. fungsinya. Baik, lalu berbicara mengenai tantangan begitu ya, artinya masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sendiri ya, apalagi mungkin kita seiring dengan pergantian kekuasaan. Apakah tantangan ekonomi ya, perekonomian, pertumbuhan perekonomian di Indonesia ini nanti ke depannya akan bisa jadi lebih baik lagi atau Pak Anggito sendiri melihatnya seperti apa Pak? Artinya pemerintahan ke depan harus seperti apa, lalu kebijakan-kebijakan seperti apa lagi yang artinya diharapkan bisa lebih baik lagi daripada pemerintahan sebelumnya? Ya, kalau sekali lagi saya baca visi misi ya mudah-mudahan paslon berkomitmen menjalankan visi misi yang sudah disampaikan. Seperti kata Mas Iqbal tadi ya, perubahan di dalam pelaksanaan visi misi itu memerlukan kerjasama dengan parlemen ya. Padahal seperti kita tahu yang sampaikan Mas Iqbal tadi benar sekali ya bahwa ini seperti 5 tahun zaman Pak Jokowi pertama itu banyak kebijakan tidak berjalan karena dukungan dari DPR tidak terlalu kuat. Kemudian ketika koalisi gemuk dibentuk 80%, 85%, maka banyak sekali program-program berjalan dalam 5 tahun terakhir. Jadi memang saya sepakat itu, saya tidak yakin ya perubahan APBN misalnya dilakukan di bulan Januari atau Februari perubahan. Itu belum tentu disetujui ya oleh mayoritas DPR kan harus ada paripurna dulu ya.
Jadi itu tantangan pertama, hanya mengajukan saja, belum substansi nih, banyak mengajukan substansi perubahan undang-undang saja sudah tidak mayoritas. Bagaimana? Ini pengalaman saya di pemerintahan dan juga pengalaman Pak Jokowi pada periode pertama menemui beberapa hambatan. Bahkan pada waktu itu pimpinan DPR saja itu sampai 2 bulan kan ketemu ya, baru dan susunan pimpinan dari komisi itu baru bertemu dalam 1 semester sepakat ada komposisi pimpinan komisi di DPR. Jadi tidak mudah, tidak mudah. Apalagi pembentukan badan penerimaan negara, penerimaan pajak itu merubah 5 undang-undang. Mau dibikin ombudsman. Ya, jadi nggak tahu bagaimana ininya, karena tidak hanya membentuk saja, tapi kan berarti merubah undang-undang keuangan negara, merubah undang-undang perpajakan, merubah undang-undang kepabeanan, mengubah undang-undang PSBB, merubah undang-undang Kementerian Negara, itu ya. Itu bukan hal yang mudah loh ya, mudah. Jadi kemudian membuat program makan siang gratis, kan nggak ada nomenklaturnya itu di kementerian mana, ya besarnya berapa, dari mana sumber anggarannya, kan tidak ada di APBN 2024. Jadi harus diusulkan dalam APBNP 2024. Dan itu tidak mungkin diusulkan pada waktu bulan Januari Februari. Nah, kalau mau saran saya ini agak nakal dikit ya, mohon maaf nih. Ya sekarang kan ya gitu. Sekarang, itulah keuntungan Pak Prabowo di situ. Kalau Pak Ganjar, Pak Anies bisa mengusulkan perubahan undang-undang sekarang. Sekarang karena ini adalah coba tunjukkan apakah Pak Jokowi komit ya, misalnya mengajukan perubahan undang-undang sekarang sebelum Tapi masih sempat Pak Anggito. Dan keberaniannya juga seperti apa Pak Anggito? Karena masih bisa ya, masih sangat possible ya. Kan janji nih PDIP dan sebagainya akan mengawal Jokowi sampai dengan November 2024. Kan gitu kan? Iya. Nah, itu janjinya dong. Kalau 2025, 2024 ceritanya beda. Kalau sekarang kan Nasdem masih jadi koalisi, PKB koalisi. Ya, yang nggak ada cuman PKS sama Demokrat saja. Coba di-exercise, bisa nggak? Gitu. Nah, kalau nggak bisa, saya pesimis. Baru bisa 2026. Nah, 2026 itu proses siklus anggaran sudah mulai di bulan Februari 2025. Coba. Ini yang nggak dipikir, bagaimana sebetulnya siklus anggaran dan siklus perubahan itu nggak bisa hanya program-program ini. Baik. Bisa. Baik, semoga tadi saran dari Pak Anggito didengarkan ya oleh pemerintahan ya Pak Anggito. Jadi supaya kita juga bisa melihat begitu seperti apa nanti kebijakan-kebijakan ini bisa diterapkan begitu oleh pemerintah selanjutnya. Usulan agak nakal ya, mohon maaf. Oke, baik.